Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri pada bahasan yang terakhir, yaitu nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, pada nilai maksimum dan minimum kita akan bahas dua, yaitu prinsip dasar penentuannya dan penerapan masalahnya. Oke, yang pertama, prinsip dasar penentuan nilai maksimum minimum. Misal diberikan Y sama dengan Fx, kemudian ada F aksen dan F double aksen. F double aksen ini adalah turunan kedua. Semua dari F aksen dan F double aksen ini terdefinisi, artinya ada nilainya. Kemudian untuk menentukan jenis nilai maksimum atau minimum, ini menggunakan uji turunan kedua dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika F double aksen X ini nilainya lebih besar 0 pada saat F aksen sama dengan 0 atau pada nilai stasionernya, maka Fx-nya ini merupakan nilai minimum. Nah, jika turunan kedua nilainya lebih kecil 0, pada saat stasioner atau pada saat F aksennya sama dengan 0, maka Fx-nya ini adalah nilai maksimum. Kemudian jika F double aksennya sama dengan 0, pada saat F aksen sama dengan 0, berarti tes turunan keduanya gagal. Maka harus menggunakan prinsip turunan pertama. Saya ulangi, jika nilai F double aksen X-nya lebih besar 0, itu Fx-nya minimum. Kalau F double aksennya kurang dari 0, maka Fx-nya maksimum. Jika F double aksennya sama dengan 0, maka tidak bisa menggunakan turunan kedua, tetapi menggunakan prinsip turunan pertama. Oke, untuk lebih memahami, kita akan lihat contoh soalnya. Tentukan nilai maksimum ataukah nilai minimum dari fungsi 6 cosinus X min 8 sinus X. Nah, langkah pertama kita cari turunan pertamanya dulu untuk mencari nilai stasionernya. F aksennya adalah min 6 sinus X min 8, turunannya sin adalah cos X, turunannya 2 adalah 0 ya. Kemudian setelah F aksen kita cari stasionernya. F aksen sama dengan 0. Min 6 sin X min 8 cos X sama dengan 0. Langkah berikutnya salah satunya dipindah ruas. Mungkin min 8-nya saja kita pindah ke ruas kanan. Jadi positif. Coba kita bentuk sin per cos. Nah, seperti ini. Sin X per cos X sama dengan, di sini sin dengan min 6 ya koefisiennya, maka min 6-nya kita taruh sini, 8-nya kita letakkan di sini, sehingga ketika kalian kalikan akan kembali ke bentuk soal. Nah, sin per cos itu sama dengan tangan. Tangan X sama dengan, kita sederhanakan mungkin min 4/3. Nah, tangan X sama dengan min 4/3, kita tidak mungkin mencari sudutnya karena ini tidak istimewa. Maka untuk mencari sinus dan kosinusnya, kita gunakan segitiga siku-siku. Tangan berarti depan per tangan tandesa depan per samping, depannya 4, sampingnya 3, oke, X-nya di sini ya. Berarti sisi miringnya adalah 5. Kalau tangan negatif, kita ambil yang di kuadran 2. Berarti nilai sinusnya positif. Sin demi depan miring,
Kosinus di kuadran 2 adalah negatif, yaitu cos sami samping miring. Nah, kemudian kita akan mengecek pada saat tangan X-nya min 4/3, ini nilai maksimum atau nilai minimum, dengan cara mencari F double aksen. Turunan kedua. Turunan pertamanya adalah min 6 sin, berarti turunannya sin adalah cos min 6 cosinus X. Min 8 cos X turunannya cos min sin, berarti menjadi plus 8 sinus X. Kita substitusikan. Min 6 cosinus X, cosinusnya adalah min 3/5. Ditambah 8 kali sinus X-nya adalah 4/5. Sama dengan min kali min positif. Positif ditambah positif, positif. Jadi yang kita butuhkan hanya positif dan negatifnya saja. Ketika dia positif, ini lebih besar dari 0, berarti menyebabkan nilai minimum. Maka nilai minimumnya sama dengan F-nya, Fx-nya. Fx kita tulis dulu nih ya. 6 cos X min 8 sin X plus 2. Jadi sama dengan 6 kali cos X-nya adalah min 3/5 dikurangi 8. Sinus X-nya adalah 4/5 ditambah 2. Sehingga akan sama dengan berapa? Min 18/5 dikurangi 8 kali 4. 32/5 ditambah 2-nya dirubah ke 10/5. Min 18 min 32 berapa? Min 50 ditambah 10, berarti min 40 dibagi 5. Nilai minimumnya adalah 40 bagi 5 berapa? Min 8. Nah, ini nilai minimumnya. Kemudian apakah efek ini punya nilai maksimum? Kita coba. Nilai maksimumnya berapa? Di sini tangan X sama dengan negatif 4/3. Tangan negatif selain di kuadran 2, di kuadran berapa? Semua sin tangan cos di kuadran 4. Maka ketika dia di kuadran 4, ini kuadran 2 ya. Ketika dia di kuadran 4, berarti nilai sinusnya itu menjadi negatif. Kemudian nilai cosnya menjadi positif 3/5. Kita cek apakah di kuadran 4 ini menyebabkan nilai maksimum. Ya. F double aksen X sama dengan min 6 kali cosinus X adalah 3/5 ditambah 8 kali sinus X-nya adalah min 4/5. Ini jelas negatif, ditambah negatif pasti hasilnya negatif. Kurang dari 0 berarti menyebabkan nilai maksimum. Nah, berapa nilai maksimumnya? Nilai maksimumnya sama dengan sini. Sama dengan nilai maksimumnya 6 kali cos X, berarti 6 kali cos X-nya adalah 3/5 dikurangi 8 kali sin X min 4/5 ditambah 2 sama dengan 18/5 plus 8 kali 4 32/5 ditambah 10/5. 40 ditambah 10, 50 dibagi 5, 10. Ini nilai
maksimumnya. Jadi minimumnya min 8, maksimumnya adalah 10. Baik, kita coba lihat contoh yang kedua. Nilai maksimum dan nilai minimum dari grafik fx sama dengan sin x plus akar 3 kosinus x. Sama seperti tadi, kita cari turunan pertamanya. Di mana? Sini ya. F aksen x sama dengan turunannya sin adalah cos ditambah akar 3, turunannya cos adalah min sin. Berarti ini F aksennya adalah cos x min akar 3 sin x. Sama seperti tadi, syarat stasioner, yaitu F aksen sama dengan 0. Maka kosinus x min akar 3 sin x sama dengan 0, sehingga cos x sama dengan akar 3 sin x. Maka ketika kita buat sin x per cos x sama dengan di sini koefisien sin akar 3. Berarti biar kembali ke soal, akar 3-nya di sini. Ya. Sin per cos itu tangan x sama dengan sepertiga akar 3. Tangan berapa yang sepertiga akar 3? 30. Nah, ingat tangannya positif, tangan yang positif di kuadran 1 dan kuadran semua sin tangan. Kuadran 3 berarti 180 ditambah 30. Berapa? 210. Jadi X-nya ada 2, ada 30 dan 210. Nah, kita cek yang maksimum di mana, minimumnya di mana. Tadi untuk mengecek maksimum minimum dengan menggunakan turunan kedua, F double aksen. F double aksen, turunan pertamanya cos X, turunan kedua berarti min sin X min akar 3, turunannya sin adalah cos. Oke, kita substitusikan mungkin yang pertama 30 dulu, sama dengan min sin 30 dikurangi akar 3 cos 30. Jelas ini positif semua ya, sin 30 itu setengah min akar 3 cos 30 juga positif setengah akar 3. Sehingga ini negatif setengah dikurangi 3/2, pasti hasilnya negatif. Kalau kurang dari 0, berarti menyebabkan nilai maksimum. Ya, menyebabkan nilai maksimumnya. Maka kalau begitu nilai maksimumnya berapa? Nilai maksimumnya sama dengan ya F30. Substitusi ke soal. Sama dengan sin 30 ditambah akar 3 kali cos 30 sin 30 setengah ditambah akar 3 kali cos 30 itu setengah akar 3. Berarti setengah ditambah 3/2. Berapa? 2. Nilai maksimumnya adalah 2. Berarti kalau lihat jawabannya, kalau tidak D ya E. Nah, kalau yang satu maksimum, yang satu pasti minimum. Iya, kalau ada 2 lah, kalau ada 3 ya berarti dicek. Oke, kalau nggak percaya kita cek dulu F double aksen 210. Bener nggak ini di sini nilai minimum? Berarti min sin 210 dikurangi akar 3 cos 210. 210 kuadran 3 nilai sinus adalah negatif. Kemudian kuadran 3 kosinus juga akan negatif.
Nah, ini bisa kalian lihat negatif kali negatif pasti hasilnya positif. Lebih besar 0, ternyata benar dia adalah nilai minimum. Nah, berapa nilai minimumnya? Tinggal kita hitung. Nilai minimum sama dengan berarti sin 210 ditambah akar 3 cos 210. Tadi kuadran 3 nilai sin adalah negatif, ditambah akar 3 nilai cosnya juga negatif, setengah akar 3. Sehingga sama dengan adalah min setengah min 3/2. Ketemunya adalah minus 2. Jadi sekali lagi, untuk menentukan jenisnya maksimum atau minimum itu menggunakan turunan kedua. Lah, nilai maksimum minimumnya ini disubstitusikan ke fx. Ya, fx di soal. Bukan ke f double aksen atau ke f aksen. Lanjut. Nah, sekarang akan kita lihat penerapan masalahnya dalam bentuk soal cerita. Yang pertama, misal di sini ada segitiga siku-siku, panjang sisi miringnya adalah 15. Panjang sisi miring di sini ya 15, ini 15. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan keliling maksimum segitiga tersebut. Enaknya dimisalkan apa ini? X sama Y. Ini X, ini Y, misalkan di sini sudutnya adalah alfa. Nah, untuk mencari panjang X sama Y, kamu ingat pelajaran kelas 1, sin alfa sama dengan depan per miring. Sehingga dengan demikian Y-nya adalah 15 sin alfa. Cos alfa sama dengan samping per miring. Maka X-nya sama dengan 15 cos alfa. Yang ditanyakan apa? Keliling maksimum. Rumus keliling segitiga adalah sisi tambah sisi tambah sisi. Karena sini sisinya X plus XY ya X plus Y plus 15. X-nya kita ganti dengan 15 cos alfa ditambah Y-nya 15 sin alfa ditambah 15. Nah, ini fungsi K. Kemudian untuk mencari alfanya berapa, kita turunkan atau mencari stasionernya berarti min 15 sin alfa ditambah 15 cos alfa. Terus turunan dari 15 berapa? 0 ya. Nah, syarat stasioner K aksen sama dengan 0. Berarti min 15 sin alfa plus 15 cos alfa sama dengan 0. Mungkin dibagi berapa? Dibagi min 15 bolehlah. Berarti sin alfa min cos alfa sama dengan 0. Maka sin alfa sama dengan cos alfa. Atau kalau kita buat dalam bentuk pembagian, sin per cos sama dengan 1. Jadi tangen alfa sama dengan 1. Maka alfanya berapa? Oke, 45 derajat. Nah, terus karena ini ketemunya cuman 1, maka dipastikan dia akan menyebabkan nilai maksimum. Jadi tidak usah kita cek di turunan ke-2. Langsung kita masukkan aja untuk mencari keliling. Nah, kelilingnya adalah 15 cos alfa, berarti cos 45 ditambah 15 sin 45 ditambah 15. Cos 45 adalah
Oke, setengah akar 2 sama sin 45 juga setengah akar 2 ditambah 15 sama dengan 15 per 2 akar 2 ditambah 15 per 2 akar 2 ditambah 15. Berarti sama dengan ya 15 akar 2 plus 15 cm. Ini adalah keliling maksimumnya. Oke, kita ke contoh berikutnya. Nah, ini adalah contoh soal yang pernah keluar di ujian sekolah berstandar nasional. Ya. Sebuah talang akan dibuat dari lembaran seng yang lebarnya 30 dengan melipat lebarnya atas menjadi 3 bagian yang sama. Karena menjadi 3 bagian yang sama, berarti ini panjangnya masing-masing 10. Nah, ini talangnya, sengnya maaf. Ini sengnya adalah panjangnya 30 dibagi 3 berarti 10-an. Jika theta menyatakan besar sudut antara dinding talang dan bidang alas. Kalau ini bidang alas, berarti tetanya ada di sini. Berapa nilai theta agar volume air yang tertampung adalah maksimum? Nah, jika ini kita hubungkan, maka talang akan membentuk trapesium. Maka agar volume air yang tertampung maksimum, sama saja kita mencari luas trapesium maksimum. Rumus luas trapesium adalah setengah kali tinggi dikali jumlah sisi sejajar, atau saya lambangkan L1 plus L2. Berapa tingginya? Tingginya berarti yang ini. Ya, tingginya yang ini, atau bisa yang ini sama saja. Ini T di sini adalah theta. Maka bisa kalian tuliskan bahwa sin theta sama dengan T per 10. Dengan demikian, T-nya adalah 10 sin theta. Ini tingginya. Kemudian L1 kita lambangkan ini misalkan yang pendek, berarti L1 10. Berapa L2? L2-nya sama dengan 10 L1 ditambah, nah kalau ini kita lambangkan dengan X, berarti ditambah dengan 2X. Berapakah X? Nah, ini panjangnya X atas sama dengan X bawah, maka bisa kita tuliskan bahwa cos theta sama dengan X per 10. Maka X-nya sama dengan 10 cos theta. Jadi L2 sama dengan 10 ditambah 2 kali 10 cos theta. Atau sama dengan 10 plus 20 cosinus theta. Oke. Nah, sekarang kita langsung mencari rumus luas. Garis dulu. Nah, luasnya adalah setengah tinggi. Tingginya adalah 10 sin theta kali L1-nya 10 ditambah L2-nya 10 plus 20 cos theta. Sama dengan setengah kali 10, 5 sin theta kali 20 plus 20 cos theta. Jadi fungsi L-nya adalah 100 sin theta ditambah 100 cos theta. Nah, agar maksimum, mencapai maksimum berarti stasioner L aksen sama dengan 0,
turunannya 100 cos theta min 100 sin theta sama dengan 0. Kalau kita bagi dengan 100, munculnya adalah cos theta min sin theta sama dengan 0. Oke. Ada kesalahan. Oh, ini ya, maaf. Ini di sini ada 5 sin theta kali 20 cos theta. Berarti 100 sin theta cos theta. Ya, ini saya tambahkan saja sin theta di sini ya. Oke, berarti L aksen sama dengan 0. Ini disempurnakan dulu mungkin biar mudah. Sama dengan 100 sin theta ditambah ini 2 sin cos, berarti 50 sin 2 theta. Maka L aksennya juga ada kesalahan. Oke, berarti ini di sini ya salahnya. Bentar, kita hapus dulu. Oke, kita lanjut lagi. Berarti turunan 50 sin theta berapa? 100 kosinus 2 theta. Positif nih, karena turunan sin itu cos. Dibagi 100 ya, berarti ini plus cos 2 theta sama dengan 0. Nah, persamaannya ada cos theta plus cos 2 theta sama dengan 0. Karena di sini sudah ada cos 2 tetanya kita rubah menjadi 2 cos kuadrat min 1. Maka ada persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat. Ini langkah pertama, kita misalkan dulu cos tetanya sama dengan Y, maka bentuknya menjadi 2Y kuadrat plus Y min 1 sama dengan 0. Kita faktorkan 2Y, Y berapa? Min 1 plus 1 ya. Sehingga ketemu Y-nya sama dengan setengah atau Y-nya sama dengan min 1. Nah, Y-nya kita kembalikan lagi ke cos. Berarti cos X sama dengan setengah, X-nya sama dengan 60 ya. Kemudian untuk Y sama dengan min 1, cos X sama dengan min 1, X-nya adalah 180 derajat. Nah, kita cek dia maksimum atau minimumnya di mana. X-nya tadi berarti 60. X apa theta? Theta ya, maaf. Theta bukan X. Oke, theta ya. Terbiasa menggunakan X. Jadi tetanya 60 ke L double aksen. L double aksennya sama dengan min 100 sin theta min 200 sin 2 theta. Sama dengan berarti min 100 sin 60 min 200 sin 2 kali 60, 120. Sin 60 ini positif, setengah akar 3. Demikian pula sin 120 juga positif karena di kuadran 2. Maka negatif dikurangi negatif pasti hasilnya negatif lebih kecil 0. Maka ini menyebabkan nilai maksimum. Jadi agar volume talang maksimum, maka tetanya adalah 60 derajat.
Baik, demikian pembahasan tentang nilai maksimum dan minimum. Panjang memang, tapi jangan menyerah. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.